Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran mesin otomotif. Pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai dasar kerja mesin diesel. Kemudian kita sudah membahas juga mengenai dasar kerja mesin bensin. Pada video kali ini kita akan membandingkan antara mesin bensin dan mesin diesel. Umumnya kita mengenal mesin bensin itu dilihat dari bahan bakar yang digunakan pada suatu kendaraan. Misalkan mobil ini menggunakan bahan bakar bensin, maka mobil ini adalah mobil bensin, ya, menggunakan mesin bensin. Jadi kita melihatnya dari jenis bahan bakar yang digunakan. Misalkan juga kita melihat kendaraan yang lain yang menggunakan mesin berbahan bakar solar, maka kita mengenal mesin diesel itu dari bahan bakarnya dia menggunakan solar atau minyak diesel. Apakah sesederhana itu kita memahami mesin bensin dan mesin diesel? Tentu saja tidak sesederhana itu. Nah, jadi mesin bensin dan mesin diesel itu apakah berbeda? Apakah sama? Apakah hanya bahan bakar yang digunakan saja yang berbeda? Nah, ini akan kita kupas dalam video kali ini, ya. Nah, pada video kali ini kita akan melihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara mesin bensin dan mesin diesel. Nanti kita lihat dari komponen-komponen utama pada mesin bensin dan mesin diesel. Kemudian kita lihat dari sisi prinsip kerja dari mesin bensin dan mesin diesel. Nah, baik, kita kupas satu persatu secara rinci dan bersebelahan. Jadi nanti kita bandingkan di satu sisi mesin bensin, di satu sisi yang lain mesin diesel, sehingga kita bisa langsung membandingkan. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana mesin bensin bekerja, bagaimana mesin diesel bekerja, kita perlu mengingat kembali materi pada video yang lalu. Kita sudah membahas mengenai mesin bensin. Jadi pada video kali ini kita coba mengingat kembali beberapa bagian utama dari mesin bensin. Yang pertama adalah bagian yang bergerak, ini berupa piston, ya. Kemudian connecting rod, ya, atau batang piston, ya. Kemudian poros engkol dan katup-katup. Di sini ada katup masuk dan katup buang. Kemudian bagian yang tidak bergerak terdiri dari silinder, sisi kanan dan sisi kiri, ya. Kemudian kepala silinder di bagian atas, tempat dudukan katup, busi dan komponen-komponen lainnya. Kemudian ada busi, ya. Ada saluran masuk dan ada saluran buang. Nah, kemudian kita lihat mesin diesel, ya. Komponen-komponennya terdiri dari bagian yang bergerak, ada piston, ya, ada connecting rod atau batang piston, kemudian ada crankshaft atau poros engkol dan katup-katup. Kemudian bagian yang tidak bergerak ini ada silinder, kemudian ada kepala silinder, tempat dudukan katup, injektor, dan beberapa komponen yang lain. Kemudian ada intake dan exhaust manifold atau saluran masuk dan saluran buang. Nah, apa komponen-komponen yang berbeda dari mesin bensin dan mesin diesel? Jika kita tadi menyimak beberapa komponen pada mesin bensin dan mesin diesel, sebenarnya tidak banyak komponen yang berbeda antara keduanya, ya. Jadi ada bagian yang bergerak dan bagian yang tidak bergerak relatif sama. Perbedaan komponennya adalah hanya pada busi dan injektor. Pada mesin bensin menggunakan busi, sedangkan pada mesin diesel menggunakan injektor. Komponen-komponen lainnya relatif sama. Tentu saja nanti kalau kita mengupas lebih jauh tentang komponen-komponen yang lebih detail, ya, mesin bensin dan mesin diesel ada beberapa komponen lain yang berbeda.
Nah, jadi kalau kita lihat secara umum komponen yang ada dari animasi yang ini, itu kita melihat perbedaannya hanya di busi yang digunakan pada mesin bensin dan injektor yang digunakan pada mesin diesel. Nah, mesin bensin dan mesin diesel ini kalau kita lihat, kita perhatikan siklus kerjanya sama. Ya. Jadi siklus kerja mesin bensin dan mesin diesel itu terdiri dari langkah isap. Nah, ini langkah isap. Kemudian ada langkah kompresi. Ya, setelah langkah isap, langkah kompresi, kemudian ada langkah usaha dan diakhiri dengan langkah buang. Ini kita lihat pada mesin bensin, ya. Ada langkah isap, ya. Kemudian ada langkah kompresi, ya. Dilanjutkan dengan usaha dan langkah buang. Sekarang kita lihat mesin diesel, ya. Ada langkah isap, ya. Kemudian kompresi, ada usaha dan buang. Jadi secara prinsip antara mesin bensin dan mesin diesel bekerjanya sama. Terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Ya, kalau kita lihat dari sisi siklus kerjanya, maka mesin bensin dan mesin diesel tidak berbeda. Nah, ini ya. Jadi tidak berbeda prinsip kerjanya. Hanya tadi komponen yang berbeda, ada busi pada mesin bensin dan injektor pada mesin diesel. Nah, sekarang kita perhatikan animasi di sebelah kiri. Ya, jadi animasi di sebelah kiri ini menunjukkan siklus kerja mesin bensin. Ya. Kemudian animasi di sebelah kanan ini menggambarkan siklus kerja dari mesin diesel. Dan ini dibuat sama gerakannya. Ya, jadi pada mesin bensin kita lihat, ya, ini langkah buang. Pada mesin diesel ini juga langkah buang. Ya, dilanjutkan dengan langkah isap, langkah isap. Nah, jadi dalam animasi yang ditayangkan ini siklus kerjanya dibuat sama. Nah, nanti akan kita kupas secara step by step masing-masing kerja dari mesin bensin dan mesin diesel ini, mulai dari langkah isap, kompresi, usaha dan buang. Apa sajakah yang terjadi pada setiap langkah pada mesin bensin dan mesin diesel? Nanti akan kita bandingkan secara bertahap dan rinci, ya. Nah, baik. Sekarang kita coba kupas prinsip kerja atau langkah kerja dari mesin bensin dan mesin diesel secara step by step, ya, satu demi satu. Apa saja yang terjadi? Kita perhatikan. Sekarang kita lihat, ya, gambar di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Ini adalah pada posisi langkah isap. Jadi kita bahas sekarang pada langkah isap, baik pada mesin bensin maupun mesin diesel. Apa saja yang berbeda? Kita lihat di sini bahwa pada mesin bensin saat langkah isap, katup masuk terbuka. Katup buang tertutup, piston bergerak turun. Ya, katup masuk terbuka, katup buang tertutup, piston bergerak turun. Sekarang kita perhatikan pada mesin bensin. Yang diisap pada saat langkah isap ini adalah campuran udara dan bahan bakar. Terisap karena piston bergerak ke bawah. Campuran udara dan bahan bakar
dari karburator atau dari sistem injeksi akan masuk ke dalam silinder melalui intake manifold dan katup masuk. Sekarang kita perhatikan pada mesin diesel. Pada saat piston bergerak ke bawah, katup masuk terbuka, yang diisap masuk ke dalam silinder itu adalah hanya udara. Nah, jadi di sini perbedaannya bahwa pada mesin bensin yang diisap masuk ke dalam silinder itu adalah campuran udara bahan bakar yang berasal dari karburator atau sistem injeksi lainnya, ya. Nah, kemudian pada mesin diesel yang diisap itu hanya udara yang masuk ke dalam silinder, ya. Kemudian piston bergerak turun ke bawah. Campuran udara bahan bakar terisap pada mesin bensin. Kemudian udara masuk ke dalam silinder pada mesin diesel. Nah, apa yang menyebabkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder? Apa yang menyebabkan udara murni masuk ke dalam silinder pada mesin diesel? Nah, pada saat piston bergerak ke bawah, maka volume silinder membesar, baik pada motor bensin maupun pada mesin diesel. Nah, saat volume membesar inilah terjadi penurunan tekanan di dalam silinder atau terjadi kevakuman di dalam silinder. Sehingga tekanan di dalam silinder lebih rendah dibanding tekanan di luar silinder. Sehingga pada mesin bensin campuran udara dan bahan bakar akan terisap masuk ke dalam silinder. Pada mesin diesel juga sama, pada saat piston bergerak turun, maka tekanan di dalam silinder itu akan rendah dibanding dengan tekanan di luar silinder, sehingga udara akan mengalir masuk ke dalam silinder melalui intake manifold dan katup masuk. Apa yang bisa disimpulkan dari penjelasan pada langkah isap ini? Ya. Yang pertama, kita lihat persamaannya pada saat langkah isap pada mesin bensin dan mesin diesel. Ya. Yang sama adalah pada saat langkah isap, katup masuk terbuka, katup buang tertutup, piston bergerak turun, baik pada mesin bensin maupun pada mesin diesel, sama. Jadi katup masuk terbuka, katup buang tertutup, piston bergerak turun. Apakah ada perbedaannya? Ada. Ya, jadi pada mesin bensin perbedaannya dengan mesin diesel ini adalah yang diisap masuk ke dalam silinder. Ini yang berbeda. Ya, pada mesin bensin yang masuk ke dalam silinder itu adalah campuran udara dan bahan bakar. Sedangkan pada mesin diesel yang masuk ke dalam silinder itu adalah udara murni, tidak bercampur dengan bahan bakar. Jadi ini pembedanya, ya. Nah, kemudian di akhir langkah isap, katup masuk tertutup. Ya, pada mesin bensin. Pada mesin diesel, di akhir langkah isap, katup masuk juga tertutup. Piston mulai bergerak naik dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Pada mesin diesel juga begitu, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Nah, piston bergerak, kedua katup tertutup, katup masuk dan katup buang. Kemudian pada mesin bensin, campuran udara bahan bakar yang masuk ke dalam silinder ditekan. Ya, karena katup masuk sudah tertutup, katup buang masih tertutup, udara dan bahan bakar, ya, atau campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder itu terjebak, ya. Piston bergerak naik, ya. Kemudian pada mesin diesel,
pada saat piston bergerak naik ke atas, udara yang ada di dalam silinder ini dikompresi. Kemudian piston makin bergerak ke atas pada saat langkah kompresi ini. Ya, campuran udara dan bahan bakar ditekan pada mesin bensin, sedangkan pada mesin diesel udara yang dikompresi. Nah, makin tinggi atau makin ke atas gerakan piston, maka campuran udara bahan bakar makin mampat, makin ditekan. Udara ditekan, ya, dimampatkan atau dikompresi. Nah, pada saat piston bergerak naik, campuran udara bahan bakar dikompresi, maka tekanan dan temperatur campuran udara dan bahan bakar ini akan naik. Begitu juga yang terjadi pada mesin diesel. Ya, tekanan dan temperatur udara yang dikompresi ini juga naik. Piston makin bergerak ke atas, ya, baik pada mesin bensin maupun mesin diesel. Nah, campuran udara bahan bakar di dalam mesin bensin ini naik temperatur dan tekanannya. Pada mesin bensin, temperatur campuran udara dan bahan bakar itu sekitar 350 derajat Celcius, sedangkan tekanannya itu berkisar 20 bar. Ini pada mesin bensin. Sedangkan pada mesin diesel, temperatur dan tekanan yang terjadi itu adalah udara yang dikompresi pada mesin diesel, tekanannya sekitar 40 bar dan temperaturnya sekitar 550 derajat Celcius. Kemudian piston makin naik ke atas, ya. Di akhir langkah kompresi pada mesin bensin, busi memercikan api. Sedangkan pada mesin diesel, di akhir langkah kompresi, bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar melalui injektor. Nah, ini jadi pada mesin bensin, beberapa derajat sebelum titik mati atas atau di akhir langkah kompresi, busi memercikan api, sedangkan pada mesin diesel di akhir langkah kompresi, bahan bakar diinjeksikan atau disemprotkan ke dalam ruang bakar oleh injektor. Ini, ya. Kemudian apa yang dapat kita simpulkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada langkah kompresi? Dari penjelasan tadi, ya, mengenai langkah kompresi pada mesin bensin dan mesin diesel, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Persamaan antara mesin bensin dan diesel saat langkah kompresi itu adalah posisi katup masuk dan katup buang tertutup, ya, baik pada mesin bensin maupun pada mesin diesel. Piston bergerak naik dari titik mati bawah menuju titik mati atas, baik pada mesin bensin maupun pada mesin diesel. Ini sama. Kemudian perbedaannya adalah pada mesin bensin saat langkah kompresi, yang dikompresi adalah campuran udara dan bahan bakar. Dan kemudian di akhir langkah kompresi terjadi percikan api pada busi. Sedangkan pada mesin diesel yang dikompresi tadi adalah udara murni. Dan di akhir langkah kompresi tidak api yang dipercikkan, tetapi bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Nah ini, ya. Nah, busi memercik itu sebagai awal proses pembakaran. Jadi yang menginisiasi, yang mengawali pembakaran ini adalah percikan api dari busi. Sedangkan pada mesin diesel, saat bahan bakar disemprotkan, maka bahan bakar itu akan terbakar oleh temperatur akhir langkah kompresi. Jadi udara yang dikompresi pada mesin diesel ini tadi
suhunya mencapai 550 derajat Celcius. Melebihi suhu terbakarnya sendiri bahan bakar mesin diesel. Nah, sehingga karena temperatur udara yang dikompresi di akhir langkah kompresi melebihi titik nyala bahan bakar mesin diesel, maka bahan bakar akan terbakar oleh suhu udara yang melebihi suhu terbakarnya sendiri bahan bakar mesin diesel. Kemudian perbedaan lainnya yang tadi sudah kita bahas, bahwa pada mesin bensin ini tekanan dan temperaturnya itu masing-masing adalah 20 bar dan 350 derajat Celcius. Jadi temperatur dan tekanan akhir pada campuran bahan bakar dan udara saat langkah kompresi, ya, tekanannya sekitar 20 bar dan suhunya sekitar 350 derajat Celcius, ya. Sedangkan pada mesin diesel tekanannya sekitar 40 bar dan temperatur udara yang dikompresi mencapai 550 derajat Celcius. Nah, kemudian pada mesin bensin terjadi propagasi api, ya. Setelah tadi busi memercik, ya, kemudian terjadi propagasi atau perambatan api. Ya, perambatan api dimulai dari api yang memercik pada busi dan merambat ke sekitar ruang bakar. Ya, kemudian pada mesin diesel juga sama. Ya, jadi pada saat bahan bakar disemprotkan tadi, bahan bakar akan menyala. Ya, jadi bahan bakar ini dibakar oleh udara panas di akhir langkah kompresi. Nah, kemudian pada langkah berikutnya setelah busi memercik ada perambatan api, ya, kemudian terjadi pembakaran. Pada mesin diesel terjadi pembakaran bahan bakar oleh udara panas, ya. Kemudian terjadi ledakan di ruang tertutup, ya. Jadi pada mesin bensin terjadi ledakan di ruang bakar. Begitu juga di dalam mesin diesel. Ledakan pembakaran di ruang tertutup ini menyebabkan gas yang ada di dalam ruang bakar pada mesin bensin maupun mesin diesel berekspansi dengan cepat. Dan ini akan menghasilkan tekanan dan temperatur yang tinggi, ya. Nah, tekanan yang terjadi akibat ekspansi gas di dalam ruang bakar ini menyebabkan piston terdorong, ya, sehingga piston akan bergerak turun. Piston menerima gaya tekan dari pembakaran bahan bakar di dalam ruang silinder. Piston menerima tekanan dari proses pembakaran tersebut dan kemudian tekanan tersebut diubah menjadi gaya linier oleh piston. Jadi piston ini menerima gaya linier dari proses pembakaran tadi, ya. Jadi gerakan lurus, ya. Jadi dari atas tali piston posisinya kemudian turun ke bawah, ya. Gerak lurus dari atas ke bawah atau dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, baik pada mesin bensin maupun pada mesin diesel. Nah, gerakan linier dari piston ini akan diteruskan ke connecting rod, kemudian ke poros engkol. Nah, connecting rod dan poros engkol ini mengubah gerakan linier piston, ya, ini turun, ini menjadi putaran. Nah, jadi kerjasama antara connecting rod dan poros engkol itu mengubah gerakan linier piston dari atas ke bawah, ya, ini menjadi
gerak putar, baik pada mesin bensin maupun pada mesin diesel. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari penjelasan pada langkah usaha di mesin bensin maupun di mesin diesel? Yang pertama adalah persamaannya, ya. Jadi persamaan yang terjadi pada langkah usaha baik pada mesin bensin maupun mesin diesel ini adalah katup masuk dan katup buang sama-sama tertutup pada mesin bensin dan mesin diesel. Kemudian piston juga sama-sama bergerak ke bawah baik pada mesin bensin maupun pada mesin diesel, ya. Kemudian terjadi ledakan di dalam ruang bakar, ya, di ruang tertutup menyebabkan gas berekspansi dengan cepat. Dan ini terjadi baik pada mesin bensin maupun pada mesin diesel. Jadi ini peristiwa yang terjadi, ya, pada mesin bensin dan mesin diesel. Peristiwanya sama, ya. Kemudian gerakan linear piston dari atas ke bawah itu diubah menjadi gerakan putar oleh poros engkol dan connecting rod. Jadi ini persamaannya, ya. Apa perbedaannya pada proses langkah usaha ini, ya? Pada mesin bensin, campuran bahan bakar itu dinyalakan oleh busi. Sedangkan pada mesin diesel, bahan bakar di ruang bakar tadi dibakar atau dinyalakan oleh temperatur tinggi dari udara yang dikompresi. Nah ini, jadi pembakaran disebabkan oleh temperatur tinggi udara yang dikompresi pada mesin diesel dan pada mesin bensin. Pembakaran terjadi karena ada percikan api dari busi. Dan ini sebagai awal terjadinya langkah usaha. Kemudian piston terus bergerak, ya. Pada akhir langkah usaha, katup buang terbuka pada mesin bensin maupun pada mesin diesel. Dan katup masuk tertutup pada mesin bensin dan pada mesin diesel. Kemudian piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, ya, baik pada mesin bensin maupun pada mesin diesel, ya. Nah, gas pembakaran yang ada di dalam silinder atau di ruang bakar, baik pada mesin bensin maupun pada mesin diesel, itu didorong oleh piston. Didorong oleh piston dan keluar ke exhaust manifold melalui katup buang yang sedang terbuka. Piston makin bergerak ke atas, mendorong sisa gas buang yang ada di dalam silinder. Makin ke atas, mendorong sisa gas buang keluar. Ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada mesin bensin maupun pada mesin diesel pada saat langkah buang? Ya. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah persamaannya, bahwa pada saat langkah buang, katup buang terbuka dan katup masuk tertutup. Gerakan piston dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas sama, ya. Kemudian gas pembakaran di dalam ruang bakar atau di dalam silinder didorong oleh piston. Peristiwanya sama baik pada mesin bensin maupun pada mesin diesel. Nah, kemudian apakah perbedaannya? Tidak ada perbedaan antara mesin bensin dan mesin diesel pada saat langkah buang. Ya. Nah, kemudian proses berulang. Setelah langkah buang, maka dilanjutkan dengan katup masuk terbuka lagi, ya, baik pada mesin bensin maupun pada mesin diesel. Dan dimulailah kembali proses langkah isap, ya. Jadi siklusnya berulang seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya, baik pada mesin bensin maupun pada mesin diesel prosesnya
mulai kembali dari langkah isap, kemudian nanti dilanjutkan dengan langkah kompresi, ya, usaha dan buang. Siklus ini akan terjadi secara berulang selama mesin bensin dan mesin diesel itu hidup. Demikianlah pembahasan kita mengenai dasar kerja mesin bensin dan mesin diesel. Perbandingan bagaimana komponen-komponen dan bagaimana dasar kerja dari mesin bensin dan mesin diesel. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.